Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru beserta staf SDN Sidokari 4, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid beserta siswa-siswi SDN Sidokari 4. Perkenalkan, nama Ibu Sri Haryani selaku PLT Kepala Sekolah SDN Sidokari 4. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita berada di tahun ajaran 2021-2022. Pada masa pandemi COVID sejak Maret 2021, kita telah melewati berbagai perubahan dan kebiasaan. Oleh karena itu, tetap semangat melaksanakan protokol kesehatan. Semoga Allah segera mengangkat pandemi COVID-19 sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran seperti sedia kala. Ibu ucapkan selamat berdatang, selamat bergabung untuk peserta didik baru. Terima kasih atas kepercayaan orang tua atau wali murid kepada kami. Selamat juga Ibu sampaikan untuk putra-putri yang telah naik ke kelas di atasnya. Semoga semakin semangat belajar dan berprestasi. Di masa pandemi, kami tetap mengukir prestasi bersama Bapak Ibu yang berdedikasi tinggi. Berbagai prestasi akademik dan non-akademik di tingkat sekolah, kecamatan, kabupaten, dan provinsi telah kami raih. Bapak Ibu beserta siswa-siswi SDN Sidokari 4, mari kita ikuti, simak secara seksama video MPLS berikutnya. Tetapi tetap terapkan 6M protokol kesehatan. 1. Memakai masker. 2. Menjaga kebersihan tangan. 3. Menjaga jarak. 4. Mengurangi mobilitas. 5. Menjaga pola makan dan istirahat cukup. 6. Menjauhi kerumunan. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama Ibu Putri Aditya Rohmaya Sari. Biasanya dipanggil Bu Putri. Nah, selama setahun ini, Ibu akan mengajar di kelas 1A. Selamat datang dan selamat bergabung di kelas 1A. Semangat belajar bersama Ibu ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Nur Hidayati. Bisa anak-anak panggil Bu Nur. Saya sebagai guru wali kelas 1B, selamat datang anak-anak di kelas 1B. Semangat baru, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ika Yunarti. Kalian bisa panggil Bu Ika. Bu Ika di sini mengajar kelas 1C. Selamat datang anak-anak. Kita belajar bareng ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian tetap semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata pembelajaran 5. Coba perhatikan ibu mempunyai sebuah gambar. Kalian amati gambar yang ada di bawah ini.
Di dalam gambar, Edo dan Benny sedang bermain bola tangan di air. Di kebun binatang disediakan wahana bermain air. Terdapat kolam untuk bermain bola tangan. Benny bermain bola tangan bersama teman-temannya. Benny melempar bola, Edo yang menangkap. Mereka sangat senang bermain air. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini, ada Edo dan Benny sedang bermain air. Saat bermain bola tangan, Edo dan Benny bercakap-cakap dan ada kata sapaan dalam percakapan tersebut. Coba kalian amati percakapan antara Edo dan Benny. Benny berkata, "Edo, lempar bolanya ke aku." Edo menjawab, "Baik Benny, tangkap dengan benar ya." Benny menyambung lagi, "Baik, aku tangkap." Edo menjawab, "Ini Benny." Percakapan antara Benny dan Edo ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah kalimat yang memanggil nama seseorang. Jadi, kalimat sapaan antara percakapan Benny dan Edo adalah menyebutkan nama Edo dan Benny. Nah, sekarang anak-anak, Ibu akan mengajak kalian menunjukkan tempat wisata yang ada di Indonesia. Apakah kalian tahu tempat wisata yang ada di Indonesia? Tempat wisata yang pertama, Ibu akan mengajak kalian ke Pulau Komodo. Anak-anak, ini adalah Pulau Komodo. Pulau Komodo masuk dalam kawasan Taman Nasional Komodo bersama pulau-pulau lain di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara. Pada tahun 1986, UNESCO menetapkan tempat wisata di Indonesia ini sebagai salah satu situs warisan dunia. Tempat wisata yang kedua adalah Raja Ampat. Raja Ampat adalah tempat pariwisata yang menyajikan pemandangan laut yang sangat indah. Raja Ampat sendiri menjadi primadona baru di dunia pariwisata Indonesia. Tempat wisata yang ketiga adalah Candi Borobudur. Siapa di sini yang sudah pernah ke Candi Borobudur? Anak-anak, kita sudah sampai di Candi Borobudur. Ini adalah wisata Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan kompleks candi Buddha terbesar di dunia. Tempat wisata yang keempat adalah Taman Mini Indonesia. Kita sudah sampai di tempat wisata Taman Mini Indonesia. Nah, anak-anak, silakan kalian amati lingkungan yang ada di Taman Mini Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah biasa disingkat TMII. Jika biasanya kita mengunjungi sebuah museum untuk lebih mengenal kebudayaan suatu daerah, kali ini kita bisa mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah sebagai sebuah museum raksasa untuk mengenal kebudayaan Indonesia. Tempat wisata yang selanjutnya adalah Danau Toba. Siapa yang tahu tempat asal Danau Toba? Ya, benar. Sumatera Utara mempunyai sebuah danau terbesar di Asia Tenggara yang sudah sangat tersohor hingga ke mancanegara, yaitu Danau Toba. Tempat wisata yang keenam adalah Batu Skritzu. Apakah anak-anak sudah pernah mengunjungi Batu Skritzu? Batu Skritzu terletak di Kota Batu, Jawa Timur. Batu Skritzu merupakan kebun binatang modern. Kota kita
Universitas Sidoarjo juga ada loh tempat wisata. Coba kalian sebutkan tempat wisata di kotamu. Ibu berharap kalian mengetahui tempat wisata apa yang ada di daerahmu, sehingga kalian bisa memperkenalkan ke teman-teman kalian. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan Ibu, mohon dimaafkan. Sampai jumpa. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera bertemu. Semangat belajar ya anak-anak, meskipun kalian belajar dari rumah. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang alat gerak. Beberapa waktu yang lalu, kalian telah belajar tentang alat gerak hewan, baik hewan vertebrata maupun hewan avertebrata. Pada kali ini, kita akan belajar tentang alat gerak manusia, seperti pada video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pembelajaran tema 1, subtema 2, pelajaran IPA, kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia terdiri dari rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Rangka kepala terdiri dari tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, tulang baji, tulang pipi, tulang dahi, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Rangka badan terdiri dari tulang selangka, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, dan tulang panggul. Rangka anggota gerak atas terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang jari tangan, tulang pengumpil. Rangka anggota gerak bawah terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang telapak kaki, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang jari kaki.
Demikianlah alat-alat gerak pada manusia. Semoga pembelajaran pada hari ini menambah pengertian dan pemahaman kalian tentang alat-alat gerak pada manusia. Terima kasih. Halo teman-teman, kali ini aku akan melakukan percobaan energi panas. Langkah-langkahnya, siapkan air panas. Yang kedua, siapkan gelas. Yang ketiga, siapkan sendok. Lalu kita tuangkan air panas ke dalam gelas. Lalu kita akan masukkan sendok ke dalam air panas itu juga. Lalu kita akan tunggu sebentar. Apa yang kalian rasakan ketika sendok itu kalian celupkan ke dalam air panas? Sendok itu akan terasa panas. Energi panas yang kedua berasal dari listrik, contohnya setrika. Energi panas yang ketiga berasal dari korek api. Jadi, energi panas bisa dihasilkan dari air panas, listrik, dan korek api. Sekian dulu ya teman-teman. Sampai jumpa di video lainnya lagi. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Baskara Udayana Sultaniji. Saya sekarang naik kelas 2B. Selama saya kelas 1B, saya belajar dengan Bu Nur, di mana setiap hari sudah ada jadwal video call. Sehingga dalam belajar sangat luar biasa, walaupun belajar dari rumah. Tetap semangat ya untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam kenal. Nama saya Aliona Flora Osmano Fatehan, kelas 2C. Teman-temanku, kelas 1 dulu, guru saya namanya Bu Ika. Belajar kelas 1 dulu, kita video call, dan Bu Ika juga mengirimkan video menjelaskan materi belajar. Jadi belajarnya tidak membosankan dan kita jadi bisa mengerti semuanya, sehingga belajarnya lebih menyenangkan. Pesan saya, tetap semangat ya teman-teman. Jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih.